Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mempelajari cara menghitung material requirement planning untuk komponen bagian depan mobil truk tangki dengan menggunakan lot size PPA. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mengetahui rumus-rumus yang akan digunakan pada perhitungan ini. Selanjutnya kita juga harus mengetahui ongkos pesan dan ongkos simpan untuk bagian depan mobil truk tangki, dan kita juga harus mengetahui GR untuk bagian depan mobil truk tangki. Karena bagian depan mobil truk tangki ini merupakan level 1, jadi GR-nya itu didapatkan dari dari POR level sebelumnya. Oke, langkah pertama kita harus menentukan EPP terlebih dahulu. Untuk menentukan EPP ini dilakukan dengan cara membagi ongkos pesan dengan ongkos simpan. Di sini juga bisa kita langsung lakukan perhitungan, yaitu ongkos pesan dibagi dengan ongkos simpan 450.000 dibagi dengan 1.500, yaitu hasilnya ada 300. Nilai EPP ini akan menjadi patokan untuk PPA. Jadi nanti nilai PPA ini itu tidak boleh lebih dari 300. Kita langsung lakukan saja perhitungan dengan mengisi tabel ini. Untuk periode ini diisi dengan periode ke-13 sampai 24. Oke, kita langsung saja. Di sini periode 13, kemudian T-nya itu 1, kemudian RT-nya didapat dari nilai GR untuk periode ke-13. Selanjutnya ini T dikurang 1 dikali RT. T-nya yang ini, T dikurangi 1 dikali RT. Maka hasilnya adalah 0. Kemudian untuk nilai PPA-nya ini adalah PPA pada periode sebelumnya ditambah dengan periode T-1 dikali RT pada periode 13. Tapi karena pada periode sebelumnya belum ada, jadi kita hanya menjumlahkan untuk T-1 dikali RT. Hasilnya 0 ya. Kemudian kita bisa lanjut untuk menghitung PPA pada periode ke-14 dengan T-nya 2 dan RT-nya kita dapat dari GR periode ke-14. Kemudian nilai T-nya sama seperti tadi, jadi bisa kita tarik saja ke bawah. Untuk nilai PPA-nya ini, karena sudah ada 2 periode ya, jadi kita bisa menjumlahkan nilai PPA periode sebelumnya ditambah dengan T-1 dikali RT pada periode ke-14. Seperti ini. Kemudian, nah, di sini bisa kita lihat untuk PPA pada periode 13 dan 14 ini tidak lebih besar dari nilai EPP. Jadi, untuk perhitungan PPA pada periode 13 dan 14 ini bisa dilanjutkan ya. Itu kita lanjutkan ke periode ke-15. Dengan T-nya sama dengan 3, perhitungan RT-nya didapatkan dari GR pada periode ke-15. Kemudian untuk T-1 dikali RT-nya sama. Nah, kita tarik saja ke bawah. Kemudian untuk PPA ini juga sama. Tapi meskipun ditarik seperti ini, kita harus tetap memperhatikan rumus-rumusnya ya, apakah sudah benar atau tidak. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai PPA untuk periode ke-15 lebih besar dari nilai EPP. Jadi ini tidak bisa dilanjutkan. Kita harus memulai menghitung ulang PPA untuk periode ke-15. Ini kita tandai saja seperti itu. Kemudian kita lakukan perhitungan ulang untuk periode ke-15. T-nya 1, kemudian RT-nya ini kita ambil dari GR periode ke-15, dan perhitungan T-1 dikali RT-nya masih sama seperti yang tadi. T dikurangi 1 dikali dengan RT. Oke, seperti ini. Kemudian untuk perhitungan PPA-nya tidak bisa kita jumlahkan dari periode yang sebelumnya, karena pada periode ke-15 ini kan mulai dari awal lagi, mulai dari T sama dengan 1 lagi. Jadi ini tidak bisa dijumlahkan dengan PPA yang sebelumnya. Jadi kita hanya mengambil dari T-1 dikali RT ini. Nah, seperti ini. Kemudian karena nilai PPA ini 0, jadi ini lebih kecil daripada 300, jadi kita bisa melanjutkan ke periode ke-16.
Selanjutnya di perhitungannya seperti itu ya. Jadi nanti ketika ada nilai PPA yang melebihi EPP, maka tidak bisa dilanjutkan, ditandai saja. Kemudian nilai PPA yang pada periode nilai PPA yang melebihi 300 itu dilakukan perhitungan ulang dengan T-nya itu kembali ke 1. Apabila telah dilakukan perhitungan, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai PPA-nya ini yang memenuhinya itu adalah untuk 2 periode. Untuk perhitungan ini bisa berbeda ya untuk setiap perhitungannya, tergantung nanti bagaimana GR-nya. Jadi ada kemungkinan berbeda, ada kemungkinan hanya untuk memenuhi 1 periode saja, ada kemungkinan untuk memenuhi 2 periode, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menghitung material requirement planning-nya. Pertama kita lihat permintaan di periode ke-13 ini. Permintaannya itu adalah sebanyak 135, sedangkan yang kita miliki adalah 70. Jadi kan ini artinya kita belum bisa memenuhi permintaan tersebut, karena yang kita miliki hanya 70, sedangkan yang diminta adalah 135. Oke, jadi kita harus rumusan material di sini. Untuk rumus SR-nya ada ya di sini. Rumus SR, rumus POH, dan rumus NR. Rumus SR-nya yaitu GR dikurangi POH ditambah dengan safety stock. Nah, seperti ini. Namun harus diperhatikan bahwa pada perhitungan PPA ini kan untuk 2 periode. Jadi, pada perhitungan SR ini juga untuk 2 periode. Jadi, untuk GR-nya ini tidak hanya di periode 13 saja, tetapi ditambahkan lagi dengan periode ke-14 seperti ini. Nah, maka hasilnya adalah 223. Selanjutnya, kita harus menghitung POH. POH itu kuantitas yang diharapkan ada dalam persediaan setelah kita bisa memenuhi permintaan sebanyak 135. Untuk rumusnya dapat dilihat di sini, yaitu SR ditambah dengan POH sebelumnya, terus ditambah dengan PORC. PORC-nya belum ada, jadi 0 ini. Kemudian dikurangi oleh GR. Hasilnya seperti ini. Ini bisa kita langsung tarik saja ke samping. Tapi di sini kita harus tahu kenapa hasilnya 25. Di sini kan permintaannya itu 133. Yang kita miliki adalah 158. Nah, kita berarti bisa memenuhi 133 ini kan dengan sisa 25. Dan 25-nya ini bisa juga untuk memenuhi safety stock. Nah, jadi ini tidak perlu membeli material lagi ya, karena sudah cukup. Selanjutnya, kita lihat di sini yang kita miliki hanya 25. Tapi permintaan di periode ke-15 ini adalah 127. Berarti kita mengalami kekurangan kan? Nah, maka kita harus memenuhi permintaan ini dengan membeli material di sini dengan mengisi PORC. PORC-nya ini juga harus untuk 2 periode, yaitu periode ke-15 dan periode ke-16. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung NR. NR yaitu GR dikurang POH sebelum, kemudian ditambah safety stock, kemudian dikurangi SR. Nah, di sini kita kunci saja untuk safety stocknya dengan menekan tombol Fn F4 seperti itu. Kemudian untuk POH-nya kita hitung lagi, yaitu SR ditambah dengan POH sebelumnya ditambah PORC, kemudian dikurangi GR. Nah, hasilnya seperti ini. Ini bisa kita langsung tarik saja ke samping untuk mempermudah. Tapi di sini kita harus benar-benar teliti dan harus benar-benar memperhatikan. Lihat, dapat dilihat di sini bahwa pada periode ke-15 itu, setelah memenuhi permintaan sebanyak 127, kita memiliki
sebanyak 164. Nah, di periode ke-16-nya permintaannya itu sebanyak 139. Jadi kan ketika kita ada permintaan 139 dan kita memiliki 164, ini masih bisa memenuhi kan, kita tidak perlu membeli material lagi karena yang kita miliki masih bisa memenuhi permintaan di periode 16 ini. Nah, selain dapat memenuhi permintaan di periode 16 ini, yang kita miliki sebanyak 164 ini juga bisa memenuhi safety stock. Coba kita hapus ini. Nah, hasilnya ada 25. Berarti ini masih ada sisa 25, jadi kita bisa memenuhi permintaan di periode 16 ini dan kita juga bisa memenuhi safety stock. Untuk ini selanjutnya berarti kita harus beli lagi karena tidak cukup. Nah, di sini kita harus lihat juga ini mencukupi ya. Kita hapus saja. Ini juga mencukupi. Kita hapus saja. Ini juga. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita menghitung POR. POR ini saat ordernya sudah tersedia. Karena ini lead time-nya 1, jadi tersedianya itu harus satu periode sebelum periode dibutuhkannya. Jadi ketika kita membutuhkan pada periode ke-15, berarti materialnya harus sudah ada di periode ke-14. Nah, seperti itu. Di sini boleh ya langsung ditarik juga boleh, tapi kita harus memperhatikan lagi apakah sudah benar atau belum, apakah sudah memenuhi atau belum. Intinya harus lebih teliti lagi. Mungkin untuk perhitungan material requirement planning untuk dengan menggunakan lot size PPA ini dicukupkan. Untuk perhitungan MRP ini harus benar-benar teliti, karena apabila ada kesalahan maka akan mempengaruhi ke perhitungan yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.